Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, dalam bacaan pertama yang kita dengarkan dari kitab Kejadian, dikisahkan tentang Abraham yang berada di dekat pohon terbantin di daerah Mamre, dan ia sedang duduk di pintu kemahnya di kala hari panas terik, berbicara tentang perjalanan hidup Abraham sebagai seorang yang mengawali perjalanan kehidupan Israel. Pastilah sangat amat menarik bagaimana kemudian dia memutuskan untuk memilih mengikuti apa yang menjadi kehendak Allah, yaitu meninggalkan daerahnya tanah Ur Kasdim menuju tanah Kanaan, menuju tanah terjanji. Dan bagaimana seorang Abraham setelah mengenal Allah mengubah namanya dari Abram menjadi Abraham. Ada beberapa tokoh lain yang juga di dalam kitab suci mengubah nama mereka setelah mengenal Allah. Salah satunya adalah Saulus yang kemudian menjadi Paulus. Dan tidak itu saja, dengan berpindahnya Abraham dari tanahnya sendiri dan juga mengubah namanya, ia semakin percaya kepada Allah dengan 3 janji yang Allah berikan kepadanya. Allah akan memberikan tanah kepada dirinya dan keluarganya. Allah akan memberkati hidupnya, dan Allah memberkati hidup itu tidak hanya dengan kesejahteraan secara material, tetapi juga kesejahteraan karena akan mempunyai keturunan yang banyak, seperti melihat di langit bintang-bintang. Seperti itulah janji Allah kepada Abraham. Dan dalam perjalanannya menuju tanah terjanji, perjumpaan awal dengan Allah selalu saja teringat di dalam kehidupan Abraham. Sehingga kalau tidak bertemu dengan Allah, bahkan penasaran juga, karena janji Allah ini tidak muncul-muncul dan datang-datang, maka pertemuan dengan Allah sangat ia rindukan kembali. Perjumpaan dengan Allah itu ia inginkan kembali. Sekedar saya rasa untuk menagih janji lagi kepada Allah, mana berkat-berkat itu, mana janjimu, jangan PHP, pemberi harapan palsu. Tetapi Allah kita adalah Allah yang setia, dan itulah yang kita imani sebagai orang beriman. Bukankah demikian? Allah itu setia. Hanya saja kita yang tidak pernah bisa sabar, bisa menahan diri sejenak untuk kemudian yakin dan percaya janji Allah pasti akan dipenuhi oleh Allah. Kalau pintu yang satu tertutup, kita yakin pintu yang lainnya akan Allah bukakan. Maka jangan memaksa diri dengan apa yang menjadi kehendak dan keinginan Anda secara pribadi, juga saya. Tetapi mari bersama dengan Allah, jalanilah hidup bersama dengan Allah, dan biarkanlah Allah yang menuntun kehidupan kita semua. Kita yakin dan percaya, pasti pelan-pelan, satu demi satu, pintu yang kita harapkan Tuhan bukakan. Dan begitulah Abraham menantikan Allah
di depan kemahnya dalam perjalanannya menuju tanah terjanji. Dan ketika dalam penantian menunggu, tiba-tiba Abraham kedatangan 3 orang yang ia sebut sebagai tuan-tuan, yang kemudian ia sambut dengan penuh kegembiraan. Tidak tahu, boleh tanya saja sama ahli tafsir, boleh tanya sama Pastor Aidan Putra Sidik yang ahli kitab suci. Kalau sekali-sekali bertemu dan mengadakan semacam rekoleksi kitab suci, apakah 3 orang yang datang kepada Abraham adalah gambaran Trinitas itu sendiri, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tetapi yang pasti bahwa Abraham percaya bahwa mereka adalah utusan Allah. Dan sebagai orang yang senang dengan kehadiran orang lain mengunjungi rumahnya, Abraham kemudian menyambut mereka. Apakah kemudian Abraham yakin bahwa itu Allah? Tetapi bahwa kedatangan ketiga tuan-tuan yang bagi Abraham disebut demikian, ada sukacita yang besar di dalam perjalanan Abraham. Dia yakin percaya bahwa Allah mengunjungi dirinya. Karena itu segala macam sebagaimana seorang tuan rumah berbuat ketika tamu datang, dia melakukan apa yang bisa ia buat dan ia lakukan. Dikatakan Abraham berlari ke lembu sapinya, mengambil seekor anak lembu yang empuk dan baik dagingnya, dan memberikannya kepada seorang bujangan dan segera mengolahnya. Saya kira juga kegembiraan Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kalau dikunjungi oleh tetangga, oleh keluarga jauh, apalagi oleh seorang pastor, imam. Kunjungan besar di dalam keluarga. Sehingga apapun kalau bisa dipersembahkan. Tanya sama istri, di kandang ada ayam? Tidak ada, Pak. Ada apa? Ikan? Tidak ada. Di kulkas? Kosong juga. Ya sudah, kita aja saja pastor pergi makan di dinar. Begitu toh biasanya. Jadi saya juga nanti menunggu. Ya, siapa tahu ada yang mau aja. Tapi tidak usah, saya masih mau cepat-cepat lagi ya. Pasti pengalaman Bapak Ibu seperti itu ya. Siapapun yang datang ke rumah, kita berusaha menyiapkan segala-galanya dengan baik. Begitu pula dikatakan Abraham mengambil dadih, susu dan anak lembu yang telah diolah itu. Segalanya disiapkan. Dan setelah itu ya, Abraham menjamu mereka, menjamu tamu. Dan tanpa disangka-sangka ada berkat yang kemudian disampaikan oleh ketiga tuan tersebut. Mereka bertanya, di mana istrimu Sarah? Lalu Abraham memanggil, ini Sarah di dalam kemah. Dan kemudian kembali janji dari Allah disampaikan kepada Abraham, yang kiranya semakin menguatkan Abraham untuk percaya kepada Allah, yakin kepada Allah. Sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki. Dan demikianlah kitab suci berkata kepada kita, dalam usia tuanya, dalam masa-masa yang tidak mungkin bagi seorang wanita, tetapi karena keluarga itu percaya kepada Tuhan,
berserah kepada Tuhan dan yakin kepada Tuhan, apa yang kemudian manusia katakan tidak mungkin menjadi mungkin bagi Allah. Sarah melahirkan seorang anak, dan itulah yang namanya Ishak, yang kemudian juga Allah menuntut daripadanya untuk dipersembahkan oleh Abraham.